namun kami punya juga spesifikasi dalam materinya. Sebelum kita mulai, kan ini materi ya. Boleh kita ice breaking dulu teman-teman? Boleh teman-teman semuanya. Nah, oke, kita berdiri dulu ya teman-teman. Silakan berdiri. Untuk judulnya adalah hak konsumen terhadap informasi nilai gizi sebagai bentuk penegakan hukum di bidang pangan. Oke, next slide Kak. Duh, apa nih barcode gini? Buat ngecek. Mulai kalau teman-teman bisa diajak bekerja sama, yang mana penyampaian materi ini berjudul hak konsumen terhadap informasi nilai gizi sebagai bentuk penegakan hukum di bidang pangan. Nah, yang bagian banget atau belum? Dikit anggaran dua ya. Next slide. Nah, aku mulai bukanya dari kasus nih. Berdasarkan ada nih yang riset dari Kesehatan Dasar Indonesia pada tahun 2018 menemukan bahwasannya masyarakat Indonesia ini konsumsi makanan dan minuman manisnya itu sangatlah tinggi. Makanan manisnya sampai dengan 87,9% dan minuman manisnya lebih dari 90%, yaitu 91,5% ya. Nah, ternyata kalau cuma di makanan dan minuman manis, masyarakat Indonesia ini juga hobi mengkonsumsi garam dan lemak. Makanan manis juga, garam dan lemak juga. Sehingga timbullah dua kasus di atas tuh. Yang pertama ada kasusnya diabetes kita sebagai manusia konsumen ini ada loh haknya teman-teman. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hak konsumen? Hak konsumen itu adalah segala hak yang kita miliki yang melekat pada tubuh kita sebagai teman yang pertama UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada yang udah lahir tahun segini? Belum. Lalu apa aja udah lahir kan? Terus ada lagi dan hukum yang kedua yaitu tentang Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Ini ada juga ada misalnya teman-teman baca ya agak cepat ya. Terus aku mau highlight di ini di Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ada 3 pasal yang menyebut bahwasannya kita sebagai konsumen itu berhak tahu apa yang kita makan dan berhak tahu apa aja kandungan di barang-barang yang kita beli itu terkhususnya makanan. Ada di pasal 27 yang berbunyi setiap nama olahan yang diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangannya. Terus di pasal 68 juga dibahas pemerintah baik itu pemerintah nasional maupun pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Itu ada juga dibahas di pasal 86. Pemerintah dan pemerintah daerah teman-teman kenapa sih hak pangan ini memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari terkhususnya kita sebagai konsumen. Nah ini loh 3. Yang pertama yaitu membantu kita sebagai masyarakat untuk memilih makanan yang sehat. Nah dengan adanya hak tadi terwujudlah salah satunya tadi kan aku udah sebutin tadi yaitu label pangan atau ada yang pernah beli itu di belakangnya ada informasi nilai gizinya. Nah itu salah satu bentuk hak konsumen kita yang terwujudkan oleh pemerintah dan penyelenggara usahanya. Yang mana kita dari misalnya ada makanan yang kita boleh mengonsumsi gula itu misalnya ya 3 sendok per hari, 3 sendok per makan. Terus ada makanan yang kita tentang pengertian dari informasi nilai gizi ini sendiri. Nah, informasi nilai gizi ini adalah keterangan kandungan zat gizi pada makanan atau minuman yang tercantum pada label makanan, khususnya yang berkemasan. Jadi di dalam sebuah label makanan pasti terdapat informasi nilai gizi. Nah, salah satu contoh informasi nilai gizi ini ya label gizi tadi. Misalnya di makanan, misalnya Citato ada nilai gizinya kan? Teman-teman pernah lihat nggak? Oke. Nah, dalam komponen dalam label gizi ini yang pertama ada takaran sajinya, kedua ada jumlah energi, dan yang ketiga ada zat gizi makro. Nah, zat gizi makro ini itu seperti karbohidrat kalian, protein, dan lemak. Nah, selanjutnya zat gizi mikro. Zat gizi mikro ini contoh dari informasi nilai gizi. Nah, ada lemak totalnya, ada lemak jenuhnya, protein, karbohidrat, gula. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang lagi diet, kalian bisa lihat informasi nilai gizi ini. Kadar gulanya ada berapa, natriumnya ada berapa. Natrium
Jadi yang tertera di suatu label makanan itu hanya dalam satu kali penyajian. Jadi kalau kalian udah buka, udah beda lagi gizinya. Dan persen AKG itu memberikan informasi kontribusi produk terhadap kebutuhan sehari-hari. Jadi persen AKG ini istilahnya, misalnya kita butuh protein sebanyak 3 gram. Nah, AKG ini yang menentukan kita butuhnya berapa. Dan selanjutnya, next slide. Nah, penegakan hukum di bidang pangan terkait kewajiban pencantuman informasi nilai gizi. Nah, contoh penerapannya itu ada pengawasan label pangan oleh BPOM, dan yang kedua ada pemberian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar, dan yang terakhir ada penarikan hak atas pangan dan gizi melalui pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum. Pemerintah juga wajib mendorong ketersediaan pangan lokal dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional dan gizi. Nah, jadi ini ada contoh kasusnya, Kemenkes terbitkan aturan untuk cegah konsumsi gula berlebih. Jadi kan Kemenkes kita ini pasti ingin orang Indonesia itu memiliki nilai gizi yang ideal kan. Nah, makanya dari itu Kemenkes itu udah terbitkan aturannya untuk mencegah konsumsi gula berlebih. Jadi dari penjelasan dan materi yang sudah diberikan kita ini, apakah ada yang bertanya? Boleh Kak? 1, 2, 3. Saya daripada Muhammad Fardan, bisa dipanggil Fardan. Jawabannya B ya. Benar. Lanjut bacain nomor 3 Kak. Maksud komponen label gizi adalah A. Warna kemasan, B. Nama influencer, C. Jumlah energi, D. Bentuk produk, E. Logo perusahaan. C Kak. Kembali lagi. Bola Kak. Dia memilih jalannya sendiri. Tidak mencantumkan label gizi, dampak yang mungkin terjadi adalah A. Konsumen mudah memilih makanan sehat, B. Produk menjadi lebih terkenal, C. Konsumen sulit mengetahui kandungan bahan, D. Harga produk turun, E. Penjualan meningkat. Oke, berbagi ya. Kesan yang dapat saya dari yang kakak-kakak presentasi tadi dapat membantu saya belajar tentang ternyata semua barang itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Kita harus memperhatikan lebih kandungan gizinya. Jadi yang kamu sampaikan oleh dia dipilih dan itu tuh lagi baguskan.